Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah sidang Jum'ah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada satupun di antara kita yang tidak pernah melakukan dosa. Pasti semua di antara kita pernah melakukan dosa. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Wa tubu ilallahi jami'an. Kata Allah, maka bertaubatlah kalian semua, wahai orang-orang yang beriman, agar kalian termasuk orang-orang yang sukses di dunia dan akhirat. Ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Ada satu dosa yang lebih besar daripada dosa berzina, daripada dosa memakai narkoba, daripada dosa mencuri dan membunuh. Dosa apakah itu? Dosa meninggalkan salat yang Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan. Cukuplah bukti betapa besar dosa meninggalkan salat yang Allah wajibkan, sampai-sampai para ulama memperselisihkan tentang keislaman orang tersebut. Bahkan sebagian ulama ada yang mengatakan orang yang meninggalkan salat yang telah Allah wajibkan, dia telah kafir dari agama Islam. Bahkan boleh dibunuh atas hukuman kemurtatannya dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka para ulama berdalil dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Kata Rasulullah, antara kita orang yang beriman dengan orang yang kafir adalah salat. Siapa yang meninggalkan salat, sungguh dia telah kufur. Ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah tugas kita semua. Tugas kita untuk selalu mengajak dan membimbing dan mengajarkan anak dan keluarga istri kita untuk selalu menegakkan salat yang Allah wajibkan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Teruslah ajak dan bimbing keluargamu, anak dan istrimu untuk menegakkan salat, dan sabarlah terus untuk mengerjakan hal tersebut. Dan hati-hati ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Orang-orang yang dimasukkan ke dalam api neraka sakhar adalah orang-orang yang tidak menegakkan salat yang Allah wajibkan. Allah berfirman, Ma salakakum fi sakhar. Apa yang membuat kalian dilempar ke dalam api neraka sakhar? Mereka menjawab, Qalu lam nakum minal musallin. Kami tidak menegakkan salat semasa hidup kami di dunia. Ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah.
Salat ini adalah rukun Islam yang kedua. Salat adalah tiang agama. Salat Allah wajibkan dengan cara yang sangat luar biasa. Allah tidak perintahkan malaikat Jibril untuk menyampaikan perintah salat kepada Rasulullah SAW. Tidak. Tapi Allah perintahkan Rasulnya untuk langsung naik ke langit yang paling tinggi untuk menerima perintah salat yang Allah wajibkan. Namun sayang 1000 sayang, masih ada di antara kita yang berani meremehkan salat 5 waktu yang Allah wajibkan. Bahkan dia mengatakan, saya adalah orang baik. Yang penting saya tidak mencuri. Yang penting saya tidak menyakiti orang lain. Yang penting saya tidak meminum minuman khamar. Tapi istrinya dibiarkan tidak sholat. Tapi dia tidak sholat. Anaknya tidak diajarkan untuk sholat. Ini pengkhianat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan baginda Nabi Muhammad SAW. Rasulullah orang yang telah diampuni dosanya. Apa yang telah lalu dan akan datang. Itu sholat dalam sehari semalam 17 rakaat sholat yang Allah wajibkan kepadanya dia tegakkan. 11 rakaat sholat tahajudnya dia laksanakan. 12 rakaat sholat rawatib tetap dia kerjakan. 40 rakaat dalam sehari semalam baginda Nabi Muhammad menegakkan sholat. Lalu siapa dirimu dengan diri Nabi Muhammad SAW? Kita tidak ada legalitas entah ke neraka entah ke surga. Lalu kita berani meremehkan sholat yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala wajibkan. Ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Betapa banyak orang-orang yang keluar dari rumahnya dengan berkendaraan. Lalu kembali ke rumahnya dalam keadaan ditandu karena mati. Betapa banyak orang-orang sebelum keluar dari rumahnya dia mengkancing bajunya sendiri. Lalu dia pulang ke rumahnya, orang lain yang membuka kancing bajunya untuk memandikan dia karena mati. Lalu sampai kapan kita melakukan dosa dan maksiat ini? Betul, Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa membuka pintu taubatnya. Tapi perhatikan, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan taubat kepada mereka yang menunda-nunda taubat sampai ajal datang. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Walaisatit taubatu lilladina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtul an." Enggak ada taubat kata Allah untuk mereka yang melakukan maksiat dan menunda-nunda taubat sampai datang ajal. Baru kata mereka, sekarang aku taubat ya Allah. Tidak, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Perhatikan dahsyatnya kewajiban sholat ini. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kau tak bisa berdiri untuk sholat, maka duduk, kata Rasulullah SAW. Tidak bisa engkau duduk, maka wa'ala jam, berbaring. Enggak bisa engkau berwudu, maka bertayamum. Tidak bisa engkau bertayamum, maka ditayamumkan. Betapa banyak orang-orang yang sakit masuk ke rumah sakit, dia tidak sholat berbulan-bulan lamanya. Keluarganya mengatakan, nantilah kalau dia sudah sembuh, dia pasti sholat. Siapa yang menjamin engkau sembuh keluar dari rumah sakit? Betapa banyak orang yang masuk ke dalam rumah sakit, keluar jadi mayat dan bangkai. Ini kalau mengikuti pendapat sebagian ulama mazhab Hanbali, maka orang ini telah kafir, tidak boleh disolatkan dan tidak dimakamkan di pemakaman kaum muslimin. Ini menunjukkan bahwasannya solat bukan hal yang untuk dimain-mainkan, ayuhal muslimun. Oleh karena itu, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang sudah menjaga solatnya, maka perhatikan lagi solat tersebut. Karena Rasulullah SAW mengatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian seperti mana engkau melihat aku salat. Salat seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena hati-hati. Kata Rasulullah SAW, "Inna rajula la yusalli sittina sanah." Ada seorang pemuda menjaga salat selama 60 tahun lamanya. 60 tahun. Kata Rasulullah, "Lam tuqbal lahu shalah." Tapi satu pun salat tidak ada yang Allah terima. Kenapa? Yutimmu ruku'ahu wa lam yutimmu sujudah. Yutimmu sujudahu wa lam yutimmu ruku'ah. Terkadang rukuknya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Terkadang sujudnya sempurna, rukuknya enggak sempurna. Salatnya asal-asalan. Loh, yang penting kan dia udah salat, Ustaz. Hati-hati.
Orang yang sholat pun bisa celaka, kata Allah dalam surat Al-Ma'un, fawailul lil musallin. Celaka orang yang udah sholat. Kenapa? Karena ada sebagian orang yang sholat karena ria, bukan karena Allah. Ada sebagian yang sholat tidak memperhatikan waktunya, asal-asalan, suka-suka dia. Fawailul lil musallin. Celaka orang yang telah sholat, apalagi orang yang gak sholat. Maka perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, "Hafidzu ala shalawatin wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Jagalah salat-salat yang Allah Subhanahu wa taala telah wajibkan, terutama salat di pertengahan yaitu salat asar, dan tegaklah menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan khusyuk dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hada astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dzam fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Mulai hari ini dan seterusnya, marilah kita menjadi orang-orang yang beriman dengan iman yang sebenarnya. Stoplah diri kita daripada dosa dan maksiat. Bagi yang terus terlambat hadir di sholat Jumat, maka perhatikanlah di dalam Al-Quran ada satu surat disebut dengan surat Al-Jum'ah, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa darul bay'." Wahai orang-orang yang beriman, kalau dipanggil di hari Jumat untuk melaksanakan salat Jumat, bersegera, kata Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Kita semuanya tahu, ketika seseorang bekerja di satu perusahaan, maka dia akan dituntut untuk kerja tepat pada waktunya. Bahkan sebagian karyawan ada yang sudah hadir di tempat kerjanya sebelum waktu yang telah ditentukan. Padahal berapa gaji yang dia terima sih? Lalu kenapa ketika Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepadanya segala-galanya yang dia butuhkan, memanggil dalam sehari 5 kali, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, tapi dia enggan untuk datang ke masjid berjamaah salat, padahal rumahnya dekat dari masjid. Salat Jumat pun terlambat. Apa yang kita cari ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah di dunia ini? Apa yang kita makan jadi kotoran? Apa yang kita gunakan pasti akan hilang dan hancur. Apa yang kita amalkan itu yang akan bertahan menjadi pahala untuk kita nanti di akhirat kelak. Ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Bagi yang sudah berusia, bagi yang sudah merasa dirinya adalah sesepuh, maka perhatikan lagi diri kita kembali. Dulu di masa muda kita sanggup bekerja banting tulang pagi, siang dan malam, bahkan kita ambil lembur. Lalu kenapa ketika Allah Subhanahu wa taala hanya memanggil dalam sehari 5 kali untuk hadir di rumahnya, kita nggak sanggup ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, khatib ingin menyampaikan untuk diri khatib sendiri dan untuk seluruh jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan marilah mulai sekarang dan seterusnya kita penuhi kehidupan kita dengan amal-amal kebajikan, dan jangan khawatir tentang urusan dunia. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kanatil akhiratu hammah, ja'alallahu al-ghina fi qalbih." Siapa yang betul-betul tulus dia mengharapkan akhirat dari Allah, Allah akan jadikan di dalam hatinya rasa kaya, tidak akan pernah merasa miskin. Wa jama'alahu syamlah, dan Allah akan kumpulkan seluruh permasalahannya, dan Allah akan berikan solusi dan jalan keluarnya. Wa atathud dunya wa hiya raghimah, dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah akan seret dunia untuknya, tunduk dan patuh di hadapannya, dengan syarat langsung kita laksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah ayuhal muslimun, salat yang ditinggalkan, salat yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan, apabila ditinggalkan maka dosanya akan lebih besar daripada dosa berzina. Dosanya akan lebih besar daripada dosa merampok, dosa membunuh, dan semua itu adalah dosa, tidak boleh diremehkan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aizal Islam wal muslimin waqdulil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wala hamman illa farrajtah wala dainan illa qadaitah wala maridan illa syafaitah wala musafiran illa wasalta ya akramal akramin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal adzim yadhkurukum was'aluhu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.